Datangi Barreskrim terkait kasus Rocky Gerung, Panglima Jilah mengatakan, kami masyarakat Dayak ini marah. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah, Tariu Borneo Bangkulai Rajak, setanah Dayak. Jadi kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar segala macam. Kalau dihitung mungkin udah 5 kali saya diundang oleh universitas maupun teman-teman adat di situ. Ya, Pangalango Jilah atau Panglima Jilah Tariu Borneo Bangkulai Rajkang atau TBBR Agustinus menyambangi gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 9 Agustus 2023. Kedatangan Agustinus dan rombongan menyampaikan pernyataan sikap dari TBBR terkait dengan munculnya kasus dugaan ujaran kebencian pengamat politik Rocky Gerung. Kami masyarakat Dayak marah. Nggak boleh ada lagi yang menghina presiden, itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara, kata Agustinus saat membacakan pernyataan sikap di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Lebih dalam, Agustinus juga menekankan bahwa pihaknya tidak terima dengan orang-orang yang ingin mengganggu jalannya untuk membangun IKN di Kalimantan. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan, kata Agustinus. Menurut Agustinus, IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sehingga pembangunan tersebut sudah final. Sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN itu adalah harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, kata Agustinus. Ya, Panglima Jilah atau Pangalango Jilah namanya tentu sudah tidak asing bagi orang Kalimantan. Dia telah menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo. Panglima Jilah adalah pimpinan dari pasukan Tariu Borneo Bangkulai Rajkang atau TBBR alias pasukan merah yang berasal dari suku Dayak. Pasukan merah sendiri merupakan pasukan elit yang memiliki peran dalam mempertahankan adat istiadat serta hak-hak suku Dayak. Sosok Panglima Jilah juga sempat menyedot perhatian saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Kalimantan Barat. Selain itu, calon pasukan merah juga punya pantangan yang harus ditepati. Salah satu pantangan yang harus ditepati adalah tidak boleh makan daging hewan seperti sapi, kerbau, ular, anjing, dan menjangan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan banyak laporan terhadap Rocky Gerung soal dugaan menghina Presiden Jokowi. Seperti diketahui, pengamat politik itu dilaporkan berbagai pihak termasuk relawan Jokowi. Saat ini semua pelaporan yang berjumlah sekitar 20 orang itu sudah diambil alih Barreskrim Polri. Namun bagaimana perkembangan pelaporan tersebut? Meski begitu, Mahfud MD menjelaskan apabila sifatnya adalah delik aduan, maka Presiden Jokowi sendirilah yang harus melapor kepada kepolisian. Dia mencontohkan saat Presiden ke-6 RI SBY melaporkan Egy Sujana terkait dugaan penghinaan. Adapun Rocky Gerung sendiri memang menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. Presiden Jokowi merespon pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang disebut melontarkan penghinaan. Umpatan Rocky ini pun viral dan menuai ragam komentar dari masyarakat. Bahkan ada kelompok yang melaporkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan ucapan tersebut. Sebelumnya relawan Jokowi membuat laporan ke Barreskrim Polri namun ditolak. Hari ini tim hukum PDIP mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung. Yang terkait pernyataan pengamat politik, bagaimana respon Presiden Jokowi?
Presiden Jokowi justru tidak mau ambil pusing dengan pernyataan Rocky Gerung tersebut, meskipun yang disampaikan itu dinilai telah menghina dirinya. Menurut Presiden Jokowi bahwa hal itu hanyalah permasalahan kecil, sehingga dia lebih memilih untuk fokus bekerja saja. Politisi Nasdem sekaligus anggota DPR RI Irma Surya Chaniago pun menilai Rocky Gerung pantas dikirimkan ke penjara atas pernyataan kasarnya yang dialamatkan untuk Presiden Jokowi. Pernyataan bajingan tolol yang dialamatkan untuk kepala negara, kata Irma, adalah sebuah pernyataan yang sangat tidak pantas. Rocky pun dinilai sudah kelewat batas, sebab kata-kata kasar yang diklaim sebagai sebuah kritik itu, kata Irma, sudah masuk kategori penghinaan dan ujaran kebencian. Saya nggak heran ya itu bisa keluar dari mulutnya Rocky Gerung, tapi kali ini dia sudah melampaui batasannya. Wajar dihukum, itu bukan kritis lagi, itu ujaran kebencian dan itu fitnah. Patut deh orang ini untuk dipenjara, kata Irma. Anak buah Surya Paloh itu mengatakan Rocky yang selalu mengklaim diri sebagai seorang pemikir dan akademisi itu seharusnya tidak mengeluarkan diksi tersebut untuk menyerang Jokowi. Omongan Rocky, kata Irma, sama saja sedang mempertontonkan kebodohan politik. Menurutnya, pernyataan maaf yang disampaikan Rocky Gerung pun tidak cukup. Irma menilai Rocky seharusnya bisa memberikan diskursus yang baik tentang Pilpres 2024 kepada mahasiswanya, bukan malah membuat kehebohan. Dan sebagai warga negara Indonesia, saya tetap mengedepankan penghormatan terhadap orang lain meski punya kekurangan dan juga kelemahan. Ya, Pangalango Jilah atau Panglima Jilah Tariu Borneo Bangkulei Rajkang atau TBBR Agustinus menyambangi gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 9 Agustus 2023. Kedatangan Agustinus dan rombongan menyampaikan pernyataan sikap dari TBBR terkait dengan munculnya kasus dugaan ujaran kebencian pengamat politik Rocky Gerung. Kami masyarakat Dayak marah. Nggak boleh ada lagi yang menghina presiden, itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara, kata Agustinus saat membacakan pernyataan sikap di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Lebih dalam, Agustinus juga menekankan bahwa pihaknya tidak terima dengan orang-orang yang ingin mengganggu jalannya untuk membangun IKN di Kalimantan. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan, kata Agustinus. Menurut Agustinus, IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sehingga pembangunan tersebut sudah final. Sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN itu adalah harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, kata Agustinus. Ya, Panglima Jilah atau Pangalango Jilah namanya tentu sudah tidak asing bagi orang Kalimantan. Dia telah menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo. Panglima Jilah adalah pimpinan dari pasukan Tariu Borneo Bangkulei Rajkang atau TBBR alias pasukan merah yang berasal dari suku Dayak. Pasukan merah sendiri merupakan pasukan elit yang memiliki peran dalam mempertahankan adat istiadat serta hak-hak suku Dayak. Sosok Panglima Jilah juga sempat menyedot perhatian saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Kalimantan Barat.